enak tidak enak itu selain hanya masalah personal, bisa jadi itu soal konstruksi sosial gitu ya. Hmm. Atau misalkan tidak enak itu hanya karena kita tidak terbiasa gitu. Ya. Ketika saya dilahirkan misalkan di mana, Papua Hmm. misalkan, ya mungkin saya suka-suka saja gitu makan papeda atau Hmm. segala macam, tapi Hmm. saya ketika pertama kali mencoba itu bukan jangan ngomong nggak suka dulu gitu, Hmm. karena baru pertama kok udah ngomong nggak suka gitu. Ya. Karena umur makanan itu atau yang buat jauh lebih tua dari saya, jauh lebih tua dari Indonesia bahkan gitu ya. Kok sembarangan ngomong nggak enak gitu. Hmm. Hmm. Karena itu Hmm. makanan udah berpuluh-puluh tahun di situ, Hmm. hubungannya dengan masyarakat kuat segala macem, kayak kurang masuk aja gitu buat saya sih. Hmm. Itu sih, Cak. Oke. Nah, tadi Mas Usis sampaikan bahwa ketika mempersiapkan sebuah tulisan, Mas Undi melakukan riset, ya. Bisa literatur, bisa juga mungkin langsung kunjungan ya. Betul. Yeah. Nah, selama ini hal apa yang menarik gitu, yang Mas Usi temukan di balik kunjungan ke satu daerah yang paling berkesan? Ada Yang cerita apa gitu yang menarik? paling berkesan mungkin terakhir-terakhir ini ya, yang gampang saya ingat mungkin terakhir saya kemarin kayak mempersiapkan tulisan untuk untuk nulis kedai kopi di beberapa tempat, itu di Bandung, di Pekalongan, terus Ambarawa, sama mana saya lupa lagi. Nah itu dalam 1 hari, itu karena deadline-nya mepet gitu, dalam 1 hari itu saya minum kopi bisa 4 kali dengan grade yang strong gitu, dan saya sampai mencret, aduh masa tiap kali minum selesai satu kedai saya nyari air kelapa, nggak tahu apakah itu ngaruh atau enggak itu. Itu sampai, tapi itu menyenangkan, maksudnya pengalaman yang jadi seolah-olah kayak saya seperti ingat Anthony Bourdain yang dulu dia makan usus babi segala macam terus dia sampai keracunan gitu. Kayak bukan artinya nyari penyakit ya, tapi beberapa makanan kadang kita tidak tahu kalau tidak merasakan yang seperti itu, feel-nya atau ruhnya gitu. Atau ya paling kemarin ke Makassar untuk ingin merasakan palu basah yang di Jalan Serigala gitu, karena saya misalkan makan di mana, ada kan yang di Jakarta di Kelapa Gading ya kalau nggak salah. Ya, banyak. Ingin membandingkan dengan yang empunya di sana ya, kayak gitu sih. Paling terakhir itu ya, yang teringat yang sampai aduh mules ya. Besoknya harus minum lagi ya, 2 hari 3 hari seperti itu. Kadang saya juga kalau lihat dulu almarhum Pak Bondan tuh, ini orang kerjaannya makan tapi kok nggak gede-gede ya badannya. Iya, itu kan kayak Pak Bondan, kayak Anthony Bourdain, kayak Mark Winds ya segala macam itu badannya ideal-ideal aja. Kalau Bourdain kan dia ikut itu ya, jiu-jitsu ya kalau nggak salah ya. Kalau Pak Bondan, nah itu kurang tahu dia polanya gimana. Untuk ketika dia banyak makan hanya pas liputan, atau kalau tidak dia makanan biasa tuh, itu juga belum sempat saya tanyakan gitu. Penasaran juga itu. Oke. Menarik banget. Sebagai seorang penulis makanan, tentu kita paham atau tahu bahwa, atau menyadari bahwa apa yang kita tulis itu akan membawa dampak. Bukan hanya kita sebagai penulis, tapi juga mungkin pembuatnya atau penjualnya gitu. Namanya dampak, dia bisa positif, bisa negatif. Ya. Betul. Kalau kita memang niatnya mau mengendorse, ya pasti kita akan gimana caranya dampaknya positif gitu kan, at least dari sisi ekonominya buat si penjual. Nah itu kalau kita menjadi endorser, niatnya mau jadi endorser gitu. Jadi kalau kemudian kita ingin menulis apa adanya lah, atau jujur review apa adanya, apakah itu juga menjadi satu pertimbangan ketika menulis? Ini kira-kira dampaknya apa ya buat si penjual atau apalah gitu? Iya, dari warungnya. Iya, terutama kalau terkait manusia ya. Betul. Terkait people. Betul. Itu kita bisa belajar dari
tadi almarhum Pak Bondan ya. Yang kita patut belajar dari beliau adalah bagaimana soal independensi dia dalam mengulas makanan. Dia tidak mau kalau nggak bayar. Itu prinsip utamanya gitu ya. Banyak cerita lah dari saya dengar dari teman-teman Jalan Sutra, bahkan ketika mau makan pun biasanya beberapa teman keluar dulu pesenin punya Pak Bondan, terus nanti kalau udah dibayar Pak Bondan baru turun atau seperti itu lah. Terus pas Pak Bondan turun biasanya yang punya, oh ternyata Pak Bondan tahu gitu segala macam. Nah itu yang Pak Bondan tidak hindari gitu. Nah karena pengen objektif ya, pengen netral dalam. Betul. Dan preferensi kemudian setahu saya ya nggak mungkin juga misalkan Pak Bondan makan ada yang enak semua, itu kan juga nggak mungkin itu. Tapi yang saya pelajari juga tadi selain level-level maknyus, top markotop segala macam itu, setahu saya gitu ya, saya juga dapat informasi dari teman-teman Jalan Sutra, Pak Bondan itu kalau ngomongin nggak enak itu pakai bahasanya adalah mungkin makanan ini tidak sesuai dengan preferensi lidah saya. Nah kira-kira seperti itu. Jadi ketika mepet gitu, ketika kepentok ngomongin, aduh ini kok nggak banget sih makanannya gitu. Pak Bondan ngomong itu dan tidak tayang atau gimana gitu ya. Kalau itu di kuliner wisata kuliner atau dalam tulisan mungkin juga nggak akan ditulis. Tapi kalaupun dia harus gitu ya, yang saya tahu gitu seperti itu. Ada tadi yang saya bilang di awal soal empatik itu ya. Dan soal empati ini juga punya tradisi yang juga dilakukan oleh Jonathan Gold. Dia salah satu penulis kuliner yang satu-satunya bahkan yang dapat Pulitzer. Dia meninggal 2018 kemarin dan dia nulis di Los Angeles Times ya kalau nggak salah. Dan dia selama puluhan tahun ya menulis banyak kuliner khususnya di Los Angeles. Itu ada cerita-cerita yang bahkan misalkan dia menulis resto atau kedai A itu, bahkan dia bisa tahu yang punya kedai itu anaknya lagi kanker atau apa segala macam, terus orang datang untuk makan, selain hanya makan juga menguatkan si ibu segala macam. Cerita-cerita humanis yang sampai ya membuat level makanan itu lebih lebih humanis gitu ya. Bahkan ketika meninggal itu si Jonathan Gold kayak dibikin semacam semacam patung lah atau bukan patung ya, kayak papan atau kayak peringatan apresiasi di Los Angeles gitu. Dan atau bahkan ketika dia misalkan membahas pizza di Napoli punya si Franco Pepe. Kalau di Italia kan konteksnya pizza itu udah kayak sakral ya. Itu kayak orang Purwokerto ngomongin mendoan. Gitu. Kayak orang Surabaya ngomongin rawon gitu. Itu jangan diotak-atik gitu. Nah itu ya begitu. Jadi si kayak Franco Pepe itu dia membuat membuat pizza dengan resep yang tidak ingin berbeda gitu. Bahkan dia menamainya itu kalau nggak salah Margherita Sbagliata. Intinya saya melakukan kesalahan dah pada pizza ini, dan itu tidak main-main. Keluarganya gitu kalau nggak salah, bahkan istrinya atau anak itu meninggalin dia gitu. Saking bagaimana pizza di Italia itu jadi sesakral. Betul. Dari bahannya misalkan tomatnya harus tomat jenis San Marzano. Dari cara makannya itu harus dilipat, dan ketika gigitan pertama itu harus ada lelehannya. Bahkan tercium aroma ragi itu seperti haram segala macam itu ada kayak asosiasinya bahkan untuk menjaga menjaga marwah pizza itu. Nah, ketika ditinggalkan itu si Jonathan Gold itu nulis nge-review tentang pizza itu, saya lupa itu di mana dia nulisnya, dan membuat kepercayaan diri dan bahkan keluarga si Franco Pepe itu kembali rukun lagi. Iya, itu kan cerita wah gitu ya, segitunya ya gitu. Bagaimana ada sisi-sisi human interest yang juga hadir dalam tulisan-tulisan makanan itu kan, yang membuat saya lebih menyenangi gitu, dan lebih mendalami sih itu sih Cak. Dan nampaknya itu yang menjadi pilihan gaya penulisannya Mas Husni ya? Ya, sejauh ini sepertinya itu Cak. Humanisme dalam makanan. Di balik makanan, dalam makanan, betul ya? Ya, kurang lebih kayak gitu sih Cak. Oke, menarik banget Mas. Dan memang rasanya nggak akan ada habisnya gitu ya, bicara tentang
aspek kemanusiaan. Iya. Ya, apalagi dari makanan gitu yang sangat erat dengan kemanusiaan gitu Betul. ya. Tadi kisah-kisah di balik pembuatnya, Iya, bagaimana perjuangan dia, betul. passion dia Betul. terhadap makanan itu. Iya. Itu yang menarik dituliskan dan menarik untuk jadi dokumenter tuh kira-kira. Iya. Bahkan nambahin, bahkan bukan hanya masalah human interest. Makanan ini kan cukup sakral dari segi spiritual. Sepertinya selain doa ya, itu makanan itu yang lekat dengan manusia dari dia mulai lahir, dia hidup, apalagi dia meninggal, bahkan sudah meninggal. Itu makanan tuh seperti erat. Kalau di Magelang tuh ada tradisi namanya nyadran. Nyadran itu itu bebersih makam satu dusun, ya kan, sebelum lebaran. Iya betul, dan sudah itu makan bareng, dan biasanya suka ada serabi kalau ya kayak kue gitulah ya, yang manis, dan itu simbolik katanya supaya untuk mengenang orang tua atau leluhur yang sudah meninggal dengan manis, dengan kebaikan-kebaikannya seperti itu. Itu kan kayak semacam, mungkin orang akan menganggap wah sesaji atau segala macam berbentuk makanan itu untuk roh segala macam. Konteksnya berbeda gitu. Nggak hanya di Indonesia, bahkan di tradisi Tionghoa juga sesaji juga ada buah di samping hiyo segala macam. Di Meksiko juga ada tradisi demikian. Di beberapa belahan dunia saya yakin itu banyak makanan-makanan yang dijadikan jembatan gitu antara mereka yang sudah mangkat dengan yang masih hidup gitu. Bahkan salah satu tulisannya Pak Bondan yang saya paling menyentuh itu judulnya Gang Pinggir. Itu salah satu tulisan yang menurut saya menyentuh itu karena waktu itu Pak Bondan dikabari ibunya sakit di Semarang gitu ya. Terus Pak Bondan pulang, kemudian dia dilewatin gang pinggir gitu, terus dia beli sup asparagus kepiting. Nah, ketika sampai rumah, makanan itu sebelum disajikan, ibunya keburu meninggal. Nah, setelah prosesi selesai, pemakaman segala macam, malamnya sup asparagus kepiting itu diangetin, terus dimakan bareng sama saudara-saudaranya lah gitu. Terus Pak Bondan kira-kira bilang gini, kita sudah selesai merawat ibu dan mendoakan ibu, saatnya kita juga mengenang ibu dengan ini gitu. Itu wow gitu ya. Buat saya kayak merinding saya membaca itu. Itu tulisan yang paling berkesan dari Pak Bondan gitu ya. Bahwa makanan juga punya sisi spiritual gitu. Gitu. Minggu lalu saya diundang teman-teman Pok Darwis se-Jawa Tengah. Mereka membuat festival sego bungkus. Oke. Di situ saya baru tahu waktu itu hadir 60 sego bungkus. Jawa Tengah aja itu. Oke. Ya dari masing-masing desa wisata. Ada yang namanya sego ketek, sego iriban, mungkin megono, ya kan, Magelang juga mungkin punya itu. Dan itu tadi ternyata di balik kenapa ada ini, kenapa cara masaknya seperti itu, termasuk sego golong gitu misalkan, kenapa digolong. Itu ada filosofinya. Betul. Filosofi, ada harapan, ada doa dari yang membuat atau masyarakat di situ. Jadi nggak sekedar bikin makanan makan itu selesai. Termasuk cara membungkusnya. Pilihan daunnya bahkan. Pilihan daunnya antara daun pisang dengan daun jati. Menarik sekali ternyata. Betul. Oh iya ya. Ternyata ngomongin belum ya, tadi kita ngomongin sambal, kita ngomongin mungkin kecap, tiap daerah juga punya kecapnya sendiri-sendiri yang kalau diganti jadi rasanya beda itu. banget. Kupat tahu Magelang, kalau pakai kopat di luar Magelang kan beda kan rasanya. Betul. Nah, ternyata sego bungkus juga luar biasa ya. Itu yang mungkin ke depan perlu kita kapitalisir, maksudnya perlu dipikirkan bagaimana menarasikan ulang, dan menyajikan supaya anak-anak muda kita nggak cuma kenal onigiri. Kan kita punya lemper, punya armarem, punya itu. Dan bahkan ngomongin lemper pun bahasanya beda. Ngapain sih nggak ngomong lemper aja gitu? Kenapa harus misalkan kayak Nagasari gitu harus dibahasakan dengan banana leaf with banana cake segala macam. Ya udah gitu, ngomongin aja Nagasari. Deskripsinya baru boleh lah gitu ya. Kayak minder aja sih ngomongin itu lemper Nagasari, arem-arem atau gitu sih. Bakcang. Oke, terima kasih Mas Husni. Di segmen yang terakhir ini
saya mohon atau saya minta Mas Husni untuk sharing satu quote, satu inspirasi buat teman rasa yang ingin menjadi seorang penulis atau lebih spesifik lagi food storyteller atau penulis makanan. Silakan Mas. Menulislah mulai dari apa yang dekat dengan kita ya, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, dan tidak usah mengklasifikasi makanan itu dari soal tadi pertama enak tidak enak gitu, atau soal ini bukan makanan viral atau enggak gitu ya. Juga yang penting bagaimana riset ya, juga yang tadi juga didiskusikan juga soal bagaimana empati itu ya, riset, empati, dan terus mencoba ya. Coba aja dulu, urusan enak gak enak tuh urusan belakangan, coba aja dulu gitu. Supaya kita tahu ekspor lidah kita tuh tidak hanya, kalau saya Jawa, tidak hanya Jawa makan lidah Jawa saja yang berkecamuk dalam mulut saya gitu, tapi ada preferensi dari rasa-rasa yang lain gitu sih. Itu sih kalau dari saya. Oke, siap. Terima kasih Mas Husni. Sama-sama Cak Tom. Kehadirannya menginspirasi kita semua. Teman rasa, demikian episode kita kali ini tentang penulisan di bidang kuliner dan profesi-profesi apa saja yang terkait dengan itu yang semoga bisa menginspirasi teman rasa. Terima kasih. Kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya bersama saya Cak Tom di Aku Rasa. Akar Kuliner Nusantara, Rasa Indonesia Mendunia.